Ramadan Total Kebaikan bersama BMH. Ramadan 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari yang saya hormati, kembali kita bersua di channel Baitul Mal Hidayatullah Kepulauan Riau. Semoga hari ini ceria, tegar, semangat, gembira di sisa puasa kita yang masih ada ini. Alhamdulillah, tema kita pada kesempatan ini adalah kekuatan Iqra. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ini, Al-Quran ini, supaya ada perubahan dalam diri seseorang yang sangat signifikan, dari tidak baik menjadi baik. Dan prosesnya ini memang tidak mudah. Prosesnya ini tidak gampang. Harus ada kesadaran yang begitu kuat, yang begitu hebat dalam diri seseorang untuk mendapatkan perubahan itu sendiri. Kita lihat bagaimana kota Mekah geger, para penguasa panik, bahkan orang-orang yang dianggap tidak punya apa-apa, dianggap budak, justru juga bangkit melakukan perlawanan terhadap kezaliman. Itu oleh karena kekuatan di balik Iqra itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, paling tidak penyempan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Alaq ini tentang Iqra ini, yang pertama adalah bacalah apa yang tertulis, itulah Al-Quran. Dan yang kedua, bacalah apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam raya ini. Maka kenapa orang begitu tersentak ketika mereka diperintah untuk bersyahadat, untuk mengakui bahwa Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala? Karena memang itulah yang sangat fundamental di dalam hidup ini. Apatah lagi kalau dikaitkan sentakan tentang Iqra, bacalah, proklamasikanlah, kumandangkanlah, dengungkanlah, demonstrasikanlah, sampaikanlah. Apa yang perlu kita proklamasikan? Apa yang perlu kita kumandangkan? Apa yang perlu kita dengungkan? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kenapa orang yang melakukan pekerjaan yang sangat sederhana, tapi justru generasi berikutnya akan mencintainya karena dia membaca Iqra atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Kita lihat misalnya Ka'ab bin Al-Arat, seorang tukang pandai besi yang boleh dikatakan sangat sederhana, bahkan dengan upah yang sangat kecil, tapi karena dia melakukan sesuatu
dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka generasi berikutnya tetap mengingatnya dan sangat mencintainya. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang berikrar bukan karena nama Allah Subhanahu wa taala, betul yang mereka bangun besar, melibatkan ribuan bahkan jutaan orang, tapi karena bukan atas nama Allah, maka generasi berikutnya membencinya, tidak menyenanginya. Walaupun juga mungkin ada ikut, seperti Fir'aun misalnya, dia bisa membangun piramid dengan tenaga yang begitu banyak, tapi generasi berikutnya sangat membencinya. Demikian pula mungkin Stalin, Lenin, dan banyak lagi yang lainnya yang semisalnya seperti itu, yang mereka lakukan gebrakannya begitu luar biasa, tapi justru bagi yang punya hati nurani, mereka tidak mau. Nah, oleh karena itu, Iqra yang kita lakukan ini tentu dituntut adalah perubahan besar-besar dalam diri kita. Jadi Iqra yang kita lakukan membuat kita mulia, dan Iqra juga yang dilakukan oleh manusia dengan tidak nama Allah Subhanahu wa taala, mereka justru hina. Pertanyaannya adalah, kapan manusia mulia dan kapan manusia hina? Manusia mulia, Iqra wa rabbukal akram, baca dengan tamu yang mulia, karena dia membesarkan Allah. Dia tetap dekat dengan Allah. Dia bergerak, bekerja atas nama Allah. Sehingga tidak ada beban di dalam dirinya. Besar, kecilnya apa yang mereka peroleh, yang penting karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah, kenapa mereka bisa mulia? Tentu kita lihat sendiri. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bahwa kalau kita mau mulia, tentu pertama beriman. Yang kedua beramal soleh. Yang ketiga, penting nih, bertausiah, saling menasihati, ya, dengan kebenaran, dengan kebaikan, dan bertausiah, saling menasihati dalam kesabaran. Ini poin-poin penting kalau memang orang mulia. Tapi kapan manusia hina? Jawabannya sederhana. Ketika mereka sudah tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, melecehkan atau menghina Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radnahu asfala safilin. Memang betul Allah menciptakan kita sebaik-baik bentuk, tapi ingat, dia akan ditempatkan serendah-rendahnya, dikembalikan ke tempat serendah asfal ketika mereka tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau mereka menistakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kiranya bermanfaat untuk kita semua, dan kita mendapatkan energi luar biasa dengan Iqra pada bulan Ramadan ini. Insya Allah apa yang kita harapkan dan inginkan akan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.